Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang grup yang didesain untuk mata kuliah pengantar aljabar. Jadi program ini adalah untuk defisiensi ya, yang hanya 8 kali pertemuan tetapi materinya cukup banyak. Oleh karena itu nanti kemungkinan besar akan agak sedikit lebih cepat. Oke, kita langsung saja. Untuk outline-nya, jadi di video kali ini saya hanya akan membahas tentang grup, jadi sampai poin ketiga saja ya, tidak sampai semuanya. Oke, kita bayangkan ketika kita punya suatu himpunan bilangan bulat, ya kan, dengan operasi penjumlahan, itu kan sudah kita kenal dari sejak kita SD ya. Jadi dari SD kita diperkenalkan sedikit demi sedikit dan lama-kelamaan jadi kita tahu tentang himpunan bilangan bulat secara utuh. Nah, di bilangan bulat sendiri kalau kita ambil dua bilangan N1 dan N2, ketika kita jumlahkan hasilnya juga pasti masih bulat. Kenapa? Ya kan tidak mungkin kan kalau misalkan kita punya dua bulat dijumlahkan jadi tidak bulat. Ini fenomena yang menarik. Kenapa? Karena kita bisa memandangnya sebagai suatu pemetaan, ya kan? Jadi kita bisa melihat di sini ada N1, N2 pasangan ini. Nah, dia akan dipetakan ke N1 ditambah N2. Jadi pemetaannya ya bisa dilihat dari Z cross Z ke Z, ya kan? Jadi bahasa sederhananya kalau misalkan kita menggunakan kuantor, nah kita punya untuk setiap pasangan N1, N2 di Z cross Z, N1 ditambah N2 itu pasti di Z. Jadi jumlahannya itu pasti selalu bilangan bulat. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, operasi penjumlahan itu dapat dipandang sebagai fungsi, ya kan? Jelas di sini. Kenapa? Karena hasilnya balik lagi ke Z, ya kan? Dan kalau kita punya operasi penjumlahan di bilangan bulat itu hasilnya pasti selalu tunggal, ya kan? Jadi kalau kita punya fungsi itu kan syaratnya itu tadi kan. Kita punya setiap anggota di domain itu harus punya kawan di kodomain, terus kawannya harus tunggal. Nah, operasi penjumlahan ternyata memenuhi sifat tersebut. Jadi operasi penjumlahan di bilangan bulat itu dapat dipandang sebagai fungsi dari Z cross Z ke Z. Jadi ini benar-benar fungsi, atau kalau misalkan kita belajar dulu mungkin ada yang menyebutkan sebagai pemetaan ya. Jadi bukan hanya sekedar relasi tapi dia sebagai fungsi. Nah, operasi biner kita definisikan suatu himpunan G dari G cross G ke G ya. Jadi idenya sama seperti tadi, operasi penjumlahan di Z, ya kan? Jadi kalau Z itu penjumlahannya memetakan dari Z cross Z ke Z, nah kita ganti Z-nya jadi G. Nah, itu kita muncul definisi ini. Jadi definisi ini tidak muncul secara tiba-tiba, jadi ada latar belakangnya, ada motivasinya. Jadi kita melihat fenomena yang ada di himpunan bilangan bulat dan operasi penjumlahannya. Jadi kita definisikan operasi binernya ya sifatnya mirip seperti itu tadi. Jadi kalau misalkan operasi bintang ini itu merupakan operasi pada G, nah, bintang ini dapat dipandang sebagai fungsi. Mirip ya seperti tadi ya. Jadi kita hanya mengganti dari Z ke G. Nah, dari fungsi ini, bintang ini memetakan pasangan G1, G2 ke G1 bintang G2. Dan yang perlu diingat karena dia fungsi, berarti setiap elemen itu harus bisa dioperasikan kan berarti. Terus yang kedua, hasil operasinya harus tunggal. Dan secara khusus karena dia fungsinya itu ke G, berarti hasilnya harus jadi anggota G. Jadi secara umum kurang lebih seperti itu. Nah, karena kita melihat fenomena yang menarik tadi, kita punya himpunan dipasangkan dengan suatu operasi dan kita telah berhasil untuk mengabstraksikan operasinya tadi ya. Ya kan? Jadi ya itu tadi, kita termotivasi dari sifat-sifat di Z himpunan bilangan bulat dengan operasi
penjumlahan. Nah, kita definisikan suatu struktur yang lebih abstraknya di sini ya, yang disebut dengan grup. Jadi, seperti yang kita lakukan pada operasi biner tadi, Z-nya diganti dengan himpunan tak kosong G dan penjumlahannya diganti dengan operasi biner star di sini. Jadi yang kita lihat adalah sifat-sifatnya. Jadi himpunannya bisa sebarang, terus operasinya juga bisa sebarang, tetapi kita ingin yang sifat-sifatnya memenuhi seperti di Z tadi terhadap penjumlahan. Jadi sampai sini mudah dipahami ya. Kenapa kok kita mendefinisikan grup seperti ini, ya kan? Jadi ya kita perhatikan lagi, kalau misalkan kita punya himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan, ya kan? Pasti memenuhi aksioma-aksioma ini, ya kan? Dan kalau kita ganti Z-nya jadi G, nah akan jadi seperti apa? Ya, kita punya himpunan tak kosong G, operasi biner star, dia akan disebut grup jika pertama ya operasinya itu masuk di G lagi. Seperti tadi, kita punya dua bilangan bulat dijumlah hasilnya masih bilangan bulat. Terus yang kedua, asosiatif, ya kan? Kalau kita punya penjumlahan di bilangan bulat, kita bisa menjumlahkan yang depan dulu, baru dijumlahkan ke yang belakang. Atau kita bisa menjumlahkan yang belakang dulu, hasilnya dijumlahkan dengan yang depan dijumlahkan dengan hasilnya tadi, ya. Oke ya, jadi itu dinamakan dengan asosiatif. Nah, selanjutnya kalau kita punya bilangan bulat terhadap penjumlahan, kita punya 0 ya di situ ya. Jadi 0 itu kalau ditambah dengan berapapun hasilnya ya pasti bilangan itu sendiri. Jadi contohnya 0 tambah 5 ya hasilnya 5. 0 tambah 6, 6. 0 tambah negatif 10, negatif 10. Jadi secara umum kalau 0 ditambah X hasilnya X. Nah, kita perumum di situ. Jadi ya jadi ada suatu anggota di G, sehingga setiap anggota di G ketika dioperasikan dengan elemen tersebut hasilnya ya dia sendiri. Nah, itu disebut elemen netral, atau beberapa istilah itu ada yang menyebutkan dengan elemen identitas, sama saja. Kalau misalkan kita belajar di ring, nah biasanya ini disebut elemen 0 atau elemen satuan, ya tergantung dengan konteksnya. Nah, yang terakhir, karena kita punya elemen netral tadi ya, mungkin tidak kita mencari suatu pasangan, ya kan, ketika dioperasikan jadi elemen netral tersebut. Contohnya, kita punya di himpunan bilangan bulat itu ada 1, ada negatif 1 kan, kalau dijumlahkan jadi 0. Ada 15 dan negatif 15 dijumlahkan jadi 0. Nah, kalau misalkan himpunannya itu sebarang dengan operasi sesuatu, kita ingin sifat yang seperti itu tadi. Nah, itu disebut dengan aksioma elemen inverse. Jadi, ketika kita mengambil sebarang elemen di G, akan bisa kita temukan elemen lain di G, sehingga ketika kita mengoperasikannya, baik dari kiri atau dari kanan, hasilnya jadi identitas. Nah, keempat ini itu merupakan sifat-sifat dari grup. Jadi kalau G itu dilengkapi dengan operasi bintang, ya kan, memenuhi 4 sifat ini, dia disebut dengan grup. Oke ya. Nah, biasanya untuk menyingkat penulisan ya, jadi G dengan operasi bintang itu ditulis dengan G, star ya di sini ya. Jadi di sini terus ada juga yang komutatif, ada yang tidak komutatif operasinya. Maka dari itu ya di sini tidak dimasukkan kan tadi kan. Nah, kalau yang penjumlahan di bilangan bulat itu kan dia komutatif. Tapi bagaimana dengan perkalian? Misalkan perkalian di matriks itu kan tidak komutatif. Jadi secara umum kalau kita punya grup itu belum tentu komutatif. Nah, kalau misalkan operasinya dia komutatif, yang artinya mau dioperasikan seperti ini, A star B atau B star A,
Kalau dia hasilnya sama, dia disebut dengan grup abelian atau grup komutatif. Oke, dan sampai sini semoga masih sangat jelas. Nah, selanjutnya jelas sekali ya, karena kita mengabstraksikan tadi dari himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan, ya tentu dia akan memenuhi sifat-sifat yang dari grup tadi kan, syarat-syaratnya tadi. Nah, jadi dengan mudah kita bisa lihat kalau Z terhadap penjumlahan itu pasti merupakan suatu grup. Ya kan? Alasannya kenapa? Ya karena sifat-sifatnya itu tadi yang kita tiru, yang jadi motivasi kita dalam mendefinisikan grup. Jadi bahasa mudahnya ya Z terhadap penjumlahan itu merupakan contoh pertama dari grup, dan itu merupakan contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita. Nah, karena itu kita baru dapat satu contoh. Ada tidak contoh-contoh lain selain Z terhadap penjumlahan? Ya kan? Karena kalau misalkan kita mendefinisikan sesuatu tetapi contohnya cuma itu saja, ya buat apa kita mendefinisikan itu kan? Otomatis kan ya tidak berguna kan, ya sudah cuma contoh ini aja kan. Tapi kalau misalkan ada contoh-contoh lain yang berkaitan, nah itu kan akan lebih powerful. Jadi kita akan mencari contoh-contoh lain. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya cari yang dekat-dekat dulu kan, tidak usah yang terlalu jauh, yang sederhana-sederhana dulu. Jadi coba kita ingat himpunan-himpunan bilangan yang lain yang mungkin masih cukup familiar dengan kita, dan operasi-operasi yang masih kita kenal juga kan, yang masih cukup dekat. Nah, kita tentunya ya sangat familiar ya dengan ini ya, himpunan semua bilangan rasional ya kan. Jadi intinya kalau bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam P per Q, di mana P dan Q-nya itu bilangan bulat dengan Q-nya tidak nol, terutama dia adalah bilangan rasional. Ciri-cirinya bagaimana bilangan rasional? Ya kalau pengen mudah, ya kalau misalkan kita nyatakan dalam bentuk desimal, ya kan, dia akan belakang komanya berhenti atau belakang komanya berulang. Nah, kalau misalkan di bentuk desimal ternyata di belakang komanya itu tidak berulang, nah itu bukan rasional. Jadi cara mengeceknya ya sesederhana itu. Terus selanjutnya kalau misalkan kita punya himpunan bilangan rasional ditambah yang tadi ya digabungkan dengan yang tidak rasional, nah kita punya himpunan semua bilangan real. Terus ya coba di atasnya lagi sedikit kan, himpunan bilangan kompleks ya, yang bentuknya A plus BI, AB-nya di R, I-nya itu akar negatif 1 ya. Terus ya kita kembali lagi saja, kalau misalkan kita punya himpunan bilangan bulat itu kan ada yang positif, ada yang negatif, ada yang nol. Nah, himpunan bilangan bulat yang positif itu kan ya sama saja himpunan semua bilangan asli ya, dari start dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus yang genap contohnya kan, yang bentuknya 2 kali sesuatu kan, sesuatunya adalah suatu bilangan bulat ya kan. Terus yang ganjil ya kan, yang ketika dibagi 2 sisanya 1 kan. Nah, bagaimana dengan operasinya? Karena kan kalau kita mau membentuk grup, modalnya kan ada 2 kan, harus ada himpunan tak kosongnya, selanjutnya harus ada operasinya kan. Nah, operasinya ada banyak kan yang sebenarnya kita sudah familiar kan. Nah, kita punya operasi penjumlahan dan perkalian antar elemen di sini itu kan juga sudah ya sangat dekat ya dengan kehidupan kita ya. Dan tentunya akan menarik ya di sini ya, sangat menggelitik ya untuk menyelidiki apakah mereka itu merupakan grup terhadap penjumlahan atau terhadap perkalian. Coba kita cek satu persatu ya. Nah, ternyata kalau kita punya himpunan bilangan rasional terus dilengkapi dengan operasi penjumlahan pada bilangan rasional ya di sini ya, itu merupakan grup. Bisa dicek apakah dia memenuhi syarat-syaratnya tadi, mudah sekali ya. Himpunan bilangan real juga terhadap penjumlahan dia juga merupakan grup
Itu mudah sekali untuk mengeceknya. Himpunan bilangan kompleks, apakah dia grup atau tidak? Ternyata masih grup untuk ya terhadap penjumlahan. Terus selanjutnya himpunan bilangan asli bagaimana? Kalau bilangan asli ternyata tidak. Karena ya salah satunya ada tadi ya syaratnya ada elemen netral. Kalau di himpunan bilangan asli elemen netralnya apa terhadap penjumlahan? Kan tidak ada, ya kan? Bisa dicek satu persatu, 1, 2, 3 dan seterusnya apakah ketika dioperasikan dengan bilangan lain akan jadi bilangan itu tersebut. Tidak mungkin ya untuk penjumlahan. Nah, kalau himpunan 2Z terhadap penjumlahan dia grup. Kenapa? Kalau dia kelipatan 2 dijumlahkan dengan kelipatan 2 pasti kelipatan 2. Asosiatifnya yang ikut, netralnya masih ada 0 dan setiap elemennya punya inverse ya, tinggal ambil minusnya kan. Jelas ya di situ ya. Nah, yang bilangan ini 1 plus 2Z itu juga merupakan grup sederhana. Karena kalau kita punya maksud saya dia bukan merupakan grup terhadap penjumlahan. Kenapa? Karena kalau kita punya misalkan 3 ditambah 3 itu kan 6. 6 itu tidak masuk di sini lagi. Oke, jadi jelas dari situ saja operasinya sudah tidak tertutup ya. Jadi hasil operasinya sudah keluar dari himpunan ini. Jadi dia bukan merupakan grup terhadap penjumlahan. Oke ya, sederhana ya. Kalau misalkan terhadap perkalian, kita cek satu persatu. Himpunan bilangan rasional ternyata ya bukan grup terhadap perkalian. Kenapa? Karena nolnya ini kan mengganggu kan. Jadi 0 dikalikan berapapun itu hasilnya 0. Padahal identitas terhadap perkalian itu kan ya 1 kan. Karena 1 dikalikan berapapun jadi dia sendiri. Berarti kan calon elemen netralnya itu 1. Padahal 0 itu tidak punya inverse di sini terhadap perkalian. Jadi himpunan bilangan rasional bukan grup terhadap perkalian. Tapi apa yang terjadi kalau kita mengeluarkan 0? Nah, ternyata dia menjadi grup terhadap perkalian. Karena ya sifat-sifatnya tadi, syarat-syaratnya itu dipenuhi semua. Asosiatifnya jelas, tertutupnya jelas. Elemen netralnya ada ya 1 ya. Terus inverse-nya jelas kan. Kalau kita punya P per Q, Q-nya tidak 0, ya kan? Ya tinggal dibalik saja kan. Ya, selesai. Karena di sini kan P-nya otomatis tidak 0 juga kan. Jadi P-nya tidak 0, Q-nya tidak 0 kan. Berarti Q per P kan juga masih bilangan rasional kan. Jadi inverse-nya ada. Nah, dia menjadi grup terhadap perkalian. Kalau himpunan bilangan real, ya lagi ya dengan alasan yang sama ya. 0-nya itu mengganggu. Dan ternyata kalau 0 dikeluarkan, dia akan menjadi grup terhadap perkalian. Jadi alasannya sama seperti di Q tadi. C sama ya alasannya ya. Jadi ketika 0-nya dikeluarkan, dia menjadi grup terhadap perkalian. Terus kalau himpunan bilangan bulat bagaimana? Ya kalau misalkan 0 masih masuk, alasannya sama, dia bukan. Tetapi 0 dikeluarkan, dia masih bukan. Kenapa? Ya kita bisa membuktikan ya kalau 2 itu terhadap perkalian, kalau 2 dikalikan sesuatunya bilangan bulat, tidak mungkin hasilnya sama dengan 1 ya kan. Berarti ada elemen yang tidak punya inverse terhadap perkalian. Jadi dia masih bukan grup terhadap perkalian. Sederhana ya. Nah 2Z bagaimana? Bukan grup juga terhadap perkalian. Alasannya kurang lebih sama ya seperti tadi ya. Ada elemen yang tidak punya inverse terhadap perkalian. Lebih lanjut lagi kalau 2Z itu tidak punya elemen netral juga untuk ya terhadap perkalian. Karena kan ya setiap anggota 2Z itu ya kalau dikalikan ya pasti tidak mungkin jadi salah satunya kan. Oke ya, jelas ya. Karena ya dua-duanya kan 2 kali 2-nya kan sudah 4 sendiri ya. Kecuali 0, tapi tetap lagi-lagi kan 0-nya kan juga membuat dia bukan grup juga. Jadi banyak alasan, banyak ini ya, dibaliknya kenapa kok 2Z itu bukan grup terhadap
perkalian. Dan sebenarnya ya 1 saja cukup, apalagi lebih ya. Nah, yang 1 plus 2 aja juga bukan, dengan alasan yang sama. Himpunan bilangan asli, apalagi dia juga bukan grup terhadap perkalian. Nah, itu kan yang masih sangat dekat dengan sehari-hari kita. Nah, bagaimana dengan contoh lain, ya kan? Karena kan ya kalau terhadap penjumlahan tadi dan juga perkalian itu kita sudah familiar. Ya kan? Nah, kita coba lihat yang lain ya. Jadi misalkan kita punya operasi ini ya. Jadi ya memang tidak hanya penjumlahan dan perkalian tadi, kita bisa mendefinisikan yang lain. Jadi contohnya kalau kita mendefinisikan operasi bintang ini, ya kan, pada himpunan bilangan rasional yang tidak sama dengan negatif 1. Oke ya. Jadi G-nya itu ya semuanya di Q tadi dikurangkan dengan dihilangkan ya negatif 1-nya. Kita definisikan operasi bintangnya seperti ini. Jadi mirip seperti di penjumlahan tadi ya sebenarnya ya. Cuma di sini ada tambahannya di belakang, ya kan? Jadi contohnya di sini kalau misalkan di Q ya tidak sama dengan negatif 1, berarti contohnya 1 dan 1. 1 dan 1 dioperasikan kan 1 tambah 1 2 ditambah 1 kali 1 3 kan. Jadi hasilnya masih masuk ke ini lagi ya, Q dikurang himpunan negatif 1. Nah, apakah dia merupakan grup terhadap operasi bintang? Ya kan? Ya kita cek saja kan. Syarat-syaratnya apakah memenuhi semuanya. Pertama ditunjukkan dia biner tadi ya. Jadi tertutup dan well defined. Nah, beberapa ada yang memanggilnya tunggal karena kan ya sama saja, itu istilah penyebutan kan. Kadang beda universitas juga beda istilahnya. Cuma yang penting kita sepakati saja. Nah, untuk membuktikan tertutupnya berarti ditunjukkan dia akan kembali lagi ke sini kan. Berarti syaratnya ya setiap dioperasikan tidak sama dengan negatif 1. Cocok atau tidak? Ya bisa dicek sendiri kan. Tidak sulit. Ya enggak? Mudah ya, bisa dicek. Asosiatifnya bisa dicek juga, tidak sulit. Karena kan ya dites saja operasinya kan, dari depan 2 dulu, terus yang belakang 2, yang depan dioperasikan dengan yang 2 belakang dulu kan. Bisa dicek asosiatifnya. Bisa dicari, coba dicari elemen identitasnya ya kan. Jadi mudahnya kalau untuk mencari elemen netral di sini ya ini kan hasilnya E star G itu sama dengan G kan. Padahal dari sifatnya tadi cara mengoperasikannya ini kan E ditambah G ya kan ditambah dengan E kali G kan. Itu sama dengan G. Berarti E-nya harus apa kan? Itu coba diselesaikan. Bisa dicek sendiri ya. Untuk yang inverse-nya bisa dicek sendiri dan ini tergantung dengan ini ya tadi ya elemen netralnya. Jadi kita punya suatu persamaan. Nah, dicari solusinya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Silahkan untuk latihan. Oke ya. Tidak terlalu sulit. Oke. Yang lain, bagaimana? Kalau misalkan kita punya himpunan semua matriks ukurannya 2x2 atas himpunan bilangan real, ya kan? Terhadap penjumlahan jelas dia merupakan grup. Jadi tidak sulit ya di sini ya. Jadi intinya dia pasti suatu grup. Kenapa? Karena ya sifat-sifatnya tadi, syarat-syaratnya itu pasti dipenuhi semua. Tidak sulit untuk mengeceknya. Karena kan kalau kita punya matriks ukuran 2x2 terhadap penjumlahan itu kan sama seperti ya per entry-nya kan. Ya kan? Jadi kolom pertama baris pertama kolom pertama itu kan hanya dioperasikan dengan yang baris pertama kolom pertama. Jadi seolah-olah seperti kita men-treat-nya di himpunan bilangan real lagi kan. Jadi ya tidak sulit untuk menunjukkan kalau dia merupakan grup terhadap penjumlahan. Terus selanjutnya kita definisikan G ini ya.
Jadi matriks 2 kali 2 atas bilangan real yang determinannya 1. Oke ya. Jadi secara umum ya perkalian matriks itu kan tidak komutatif, bisa dites lah, bisa dicari elemennya di sini, coba dioperasikan terus hasilnya berbeda kan. Kalau misalkan ditukar ya. Jadi kita ambil misal A dan B, matriks A dan matriks B yang determinannya 1. A dikali B dan B dikali A hasilnya beda. Itu mudah dicek ya. Ada beberapa elemen yang seperti itu. Jadi memang tidak komutatif terhadap perkalian. Tetapi dia memenuhi syarat-syarat dari grup. Jadi ya tertutupnya dapat. Terhadap perkalian kan jelas ya, kalau determinannya 1 kan ya dikalikan ya masih determinannya 1 kan. Terus tunggalnya jelas, perkalian matriks kan tunggal kan. Terus asosiatif, elemen netral, inverse itu semua pasti ada. Nah, di sini kalau misalkan diambil ini ya, tadi kan determinannya 1. Kalau sekarang yang determinannya tidak sama dengan 0. Nah, secara umum ya kita bisa tunjukkan ini tadi. Jadi ini harusnya G aksen ya. Biar konsisten kan. Intinya ini sama kan dua-duanya ini. Nah, ternyata dia juga merupakan grup tetapi yang tidak komutatif. Jadi terhadap operasi perkalian matriks. Jadi kalau misalkan menyebutkan dia grup atau tidak memang harus disebutkan juga operasinya terhadap apa. Karena bisa jadi himpunan ini dia grup terhadap operasi ini tetapi bukan grup terhadap operasi yang lain. Contohnya yang di awal tadi kan. Himpunan bilangan real terhadap penjumlahan grup terhadap perkalian bukan. Jadi memang satu paket. Oke ya. Contoh lain. Nah, kita bisa ini ya. Contoh lain di Cartesian product kita punya Z cross Q. Ya kan? Terus coba kita definisikan operasinya. Ternyata kita berhasil mendefinisikan operasinya seperti ini. Jadi yang entry pertama jumlah yang pertama, yang kedua, ya kan? Nah, dia akan menjadi grup terhadap penjumlahan. Secara umum kalau kita punya grup G dan grup H seperti ini, kita buat Cartesian produknya, ya kan? Jadi G cross H isinya pasangan berurutan X, Y, X-nya di G dan Y-nya di H terhadap operasi star di sini ya. Jadi idenya sama seperti yang di atas. Jadi yang pertama adalah A distarkan dengan X dengan star yang di G, terus B-nya dioperasikan dengan Y dengan ya operasi yang di H, ya kan? Dia juga akan menjadi grup. Oke, sederhana ya. Jadi ini contoh lain dari grup. Nah, dari yang kasus-kasus sederhana ini, ya kita bisa dapat lumayan banyak kan contoh-contohnya. Jadi, kadang-kadang itu memang kalau kita mau mencari contoh, ya coba kita lihat dari yang terdekat dulu kan. Terus nanti berkembang. Oke, terus bagaimana dengan sifat-sifatnya, ya kan? Nah, kita kembali lagi ke himpunan bilangan bulat. Terhadap penjumlahan, identitasnya itu cuma 0 saja kan. Nah, bagaimana secara umum kalau misalkan kita punya grup G kan. Terus selanjutnya juga elemen inverse-nya. Inverse-nya itu masing-masing ininya juga tunggal. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pandangnya sebagai grup G. Nah, ternyata kita punya teorema ini. Elemen netral dari suatu grup itu pasti tunggal dan inverse dari setiap elemennya juga tunggal. Bagaimana membuktikannya? Ya tinggal pakai sifat-sifatnya saja. Andaikan kalau misalkan tidak tunggal bagaimana, ya kan? Jadi itu idenya. Ya karena kita butuh agak lebih cepat ya. Jadi tidak akan saya jelaskan secara detail untuk buktinya. Selanjutnya kalau kita punya dua elemen di G, A dan B seperti ini. Nah, kalau A dioperasikan dengan B terus dicari inverse-nya, itu sama saja B inverse dioperasikan dengan A inverse. Ini bisa ditunjukkan, tidak sulit.
Inverse dari A inverse ini mudah sekali ya menunjukkannya, itu harus jadi A. Ya karena kalau A dikalikan dengan dioperasikan dengan A inverse, ya jadi identitas kan. Terus selanjutnya kalau kita punya A itu elemen di grup G, terus A-nya bilangan bulat, terus kita coba pangkatkan. Jadi pangkat di sini bukan berarti perkalian ya. Jadi tergantung dengan operasinya. Jadi A pangkat N itu ya maksudnya A dioperasikan sebanyak N kali. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, kita peroleh A pangkat negatif N itu inverse dari A pangkat N. Jelas ya di situ ya. Karena ya sama saja kan, kita punya A-nya terus inverse-nya jumlahnya ada sama kan. Jadi masing-masingnya dioperasikan jadi identitas atau elemen netral. Endingnya semuanya jadi elemen netral. Nah, kita bisa menunjukkan kalau pangkatnya ini di jumlah, ya sama saja yang pertama dikalikan yang kedua seperti ini, terus pangkat dipangkatkan lagi seperti ini. Itu buktinya tidak sulit ya. Dan itu tadi disebut dengan sifat-sifat elementer karena buktinya hanya menggunakan sifat yang dimiliki oleh aksioma-aksioma yang di grup. Jadi tidak sulit dan bisa ditunjukkan sendiri ya. Jadi bisa dipelajari sendiri. Saya tinggal saja karena memang buktinya tidak rumit. Oke ya. Nah, itu tadi sedikit pengantar tentang grup. Jadi motivasi dari video ini sebenarnya untuk memperlihatkan ya. Jadi kalau kita punya definisi itu ya tidak ujuk-ujuk muncul ya. Jadi mengapa kok didefinisikan seperti itu, mengapa perlu kan? Itu juga penting. Ya harapannya dengan seperti ini jadi tidak terlalu abstrak lagi. Jadi bisa membayangkan ya, oh grup tuh ternyata seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.